Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Kiai, topiknya tadi takwa sebagai target ibadah, betul ya Pak Ya, Kiai? betul, insyaallah. Oke, siap. Langsung dari program ya Pak Kiai. Mohon jangan ditutup. Udah 5:34, Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini, tepat hari Senin tanggal 2 Juni 2025, topiknya adalah mengenai takwa sebagai target ibadah. Dan pagi hari ini, alhamdulillah telah tersambung melalui line telepon bersama guru kita ada Kiai Haji Mahfud Hidayat LCS SIME. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai pagi hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, Alhamdulillah dulu sehat di studio. Dan senang sekali seperti biasa hari Senin berjumpa di udara nih bersama Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Baik, topik kita pagi hari ini adalah takwa sebagai target ibadah. Boleh mungkin disampaikan untuk pemaparan awalnya Pak Kiai sambil kita menunggu untuk pertanyaan yang masuk di 081-nya 5x4200 dari para pendengar kita. Silahkan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah ta'ala tabarrukan bidzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa sebentar lagi akan memasuki Idul Adha yang tentunya adalah rangkaian dari ibadah-ibadah yang sudah kita awali sejak tanggal 1 Zulhijjah, yang itu memiliki keutamaan yang besar dibanding hari-hari yang lain yang Allah sangat mencintainya kita beramal salih di dalamnya, dan puncaknya nanti adalah dengan berkurban, dan puncaknya nanti adalah kita merayakan Idul Adha. Hadirin jamaah yang berbahagia, apabila ditilik dari tujuan ibadah, tentu ibadah itu memiliki maksud, memiliki tujuan, memiliki target di dalamnya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dan memahami target, memahami tujuan apa yang ia lakukan, tentu dia akan memenuhi target tersebut sebagai bukti keseriusan dalam mengerjakannya. Begitu pula dalam beribadah, manusia ketika dihadapkan dengan ibadah, karena sebagai mukallaf, sebagai manusia muslim, manusia yang sudah baligh, yang sudah berakal, tentu dia diberikan beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan atau oleh Allah diberikan kepada orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah
untuk takwa. Apa itu artinya takwa? Secara umum, takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk perintah ini Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu melaksanakannya dengan sesuai kemampuan kita secara batas maksimal. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya antara lain di surat At-Taghabun, itu adalah semampu kalian, yang artinya apabila kita mampu melakukannya dengan cara berdiri, maka lakukan dengan cara berdiri. Apabila tidak kuat dengan berdiri, lakukan dengan cara duduk. Apabila tidak kuat dengan cara duduk, lakukan dengan cara berbaring dan seterusnya. Artinya bukan berarti kemampuan di situ dilihat berdasarkan hawa nafsu, namun sesuai dengan batas kemampuan kita, karena manusia bersifat lemah, bersifat banyak kekurangannya. Maka Allah Maha mengetahui hambanya, sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya ya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata kalau larangan itu tidak ada kompromi. Kalau Allah sudah melarangnya, kalau syariat sudah melarangnya, maka tidak bisa ditawar lagi, harus ditinggalkan secara totalitas. Semua ibadah, apabila kita lihat dalam rukun Islam misalnya, ya, mulai sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan terakhir adalah haji ke Baitullah, itu semuanya targetnya adalah takwa. Misalnya dalam sholat, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di surat Al-Baqarah, di sini kita lihat di ayat-ayat awal, terutama di ayat yang ketiga, sebagai ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang mengerjakan sholat, dan orang yang mengeluarkan zakat atau menginfakkan sebagian dari hartanya. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Mendirikan di sini tentunya menegakkan, tidak hanya melaksanakan. Karena kalau melaksanakan itu tidak atau sangat sulit untuk mencapai target takwa. Dan orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang menegakkan sholat, dan artinya menegakkan tidak hanya melaksanakan, namun sholat itu mampu menjadi benteng bagi dirinya, meninggalkan yang munkar, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan akhirnya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kaitan dengan zakat yang dalam ayat itu, wa yunfiquna atau wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, para ulama
menyampaikan bahwa ini adalah kewajiban zakat. Meskipun ada ayat secara khusus, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Namun zakat itu termasuk bukti seseorang ya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berzakat dia akan mampu menjadikan hartanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghubungkan penghasilannya dengan kedekatannya kepada Allah sampai-sampai saat nisabnya sudah ada dalam hartanya, dia tidak akan berat untuk mengeluarkan zakat. Nah, inilah zakat mampu untuk menjadikan takwa dalam dirinya. Begitu pula puasa, kita sudah mafhum ayatnya, antara lain di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa, ya targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebentar lagi kita kurban. Kurban juga itu targetnya bukan menyembelih hewannya sebenarnya, tapi target kurban adalah takwanya. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah daging dari hewan ternak itu, darahnya, melainkan yang sampai adalah at-taqwa minkum. Maka orang yang berkurban berarti dia telah menjadikan amalan kurbannya itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengorbankan ya hartanya, dia mengorbankan kesukaannya terhadap harta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji apalagi? Dalam haji itu diawali dengan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, langsung diawali dengan walillah dan karena Allah. Kalau udah semata-mata karena Allah, maka di situ harus memunculkan ketakwaan. Kalau sudah memunculkan ketakwaan, maka dia tidak akan lagi melakukan kemaksiatan, apalagi selama ibadah haji. Ya, itu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata kotor, berkata keji, tidak boleh berbuat fasik, berbuat durhaka, tidak boleh banyak berdebat, bertengkar selama haji. Nah, itu adalah sebagai gemblengan pembinaan agar menjadi insan yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga dapat dikatakan semua ibadah targetnya adalah takwa. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya di akhir ada perkataan beliau di riwayat Imam Muslim bahwa at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dalam dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, di dalam hati. At-taqwa hahuna. Ya, artinya di situ bahwa bihasbi mri'in minasyarri ayah qara akhahul muslim. Ya, cukup seseorang itu dikatakan buruk, ayuh kira akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Nah, kalau hatinya itu bagus, hatinya itu bertakwa, maka anggota tubuhnya pun, mulutnya, tangannya, kakinya itu bertakwa. Tapi kalau hatinya tidak bertakwa, maka yang lainnya pun berdampak ya tidak bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Kiai, sudah ada
pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Masya Allah. Yang pertama kita bacakan ya Pak Kiai dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Serta host penggemar setia RRI Bogor, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Setiap ibadah atau amalan yang kita lakukan selalu berharap berbuah takwa. Tapi mungkin susah Pak Kiai dari setiap amal yang kita kerjakan untuk mencapai derajat takwa. Karena memang tidak maksimalnya kita dalam melakukan ibadah tersebut. Bagaimana nih kiat dari Pak Kiai agar amalan yang kita kerjakan ini bisa mencapai target atau derajat takwa? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Ya, bahwa memang meskipun sulit untuk dilakukan, tapi ini kalau kita ingin berbuah tanaman kita, maka kita harus berusaha. Seperti halnya kita harus menyiramnya, memupuknya, dan terus merawatnya. Nah, begitu pula ibadah. Ibadah yang kita lakukan selain sebagai rutinitas, ya harian, rutinitas yang terus-menerus kita lakukan, baik itu sholatnya, membaca Qur'annya, sedekahnya, dan lain, maka itu akan sedikit buahnya kalau tidak menghasilkan takwa. Maka kita berharap, ya kiatnya adalah bagaimana cara menumbuhkan ketakwaan, yaitu kita ingat ya tentang bagaimana perasaan hati kita, bagaimana perasaan ruh kita, perasaan logika kita saat ibadah kita itu ternyata nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat ke sana, tentu kita takut, khawatir, bahasa Sundana gawe capek teu kapake. Ya. Kita kerja capek-capek ternyata tidak ada hasilnya. Itu lebih bagus sebenarnya dibanding tidak kerja. Nah, kita ingat dengan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka melakukan sholatnya tapi sahun, ya tetap lalai. Nah, inilah orang-orang kalau terus-menerus kita ingat dan diingatkan dengan thalabul ilmi, diingatkan dengan kumpul bersama orang-orang yang sholih, insya Allah lama kelamaan tertumbuh ketakwaan itu, dan indikatornya atau cirinya adalah kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Bapak Adun di Curug Mekar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, dari Bapak Adun di Kukupu, dan saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana kita dapat mengukur tingkat takwa dalam ibadah kita, Pak Kiai? Dan apa saja hikmah yang dapat kita petik dari takwa sebagai target ibadah? Mohon penjelasannya. Terima kasih host. Semoga Pak Kiai dan host sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Kiai, silakan. Ini dari Pak Adun di Kukupu. Ya. Ini terkait dengan mengukur tingkat ketakwaan kita, sudah sejauh mana ketakwaan kita selama ini. Itu mengukurnya bukan menggunakan alat ukur biasa, ya, atau bukan menggunakan timbangan biasa, tapi ini timbangan dan alat ukur yang itu hubungannya dengan amaliyah, hubungannya dengan hati kita. Kalau hati kita ditata, apabila sholat kita menjadi lebih tenang, ya, saat kita sholat ini hati ini menjadi tenang, tentram, ya. Kemudian saat melaksanakan ibadah itu kok kita tidak merasa bahwa ibadah ini sebuah beban, tapi sebuah kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melihat
orang lain atau kepada sesama itu adalah saudara kita. Bagaimana kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Bahkan kepada, mohon maaf, yang tidak hanya kepada muslim tapi juga kepada non muslim. Kita melihat itu adalah hamba Allah juga yang kalau mereka kesulitan kita menolongnya. Nah, itulah di antaranya berarti orang tersebut itu sudah tertanam ketakwaan di dalamnya. Tapi ketika masih pula pilih, ya, antara ini kawan, ini lawan, maka ketakwaannya belum sempurna, terutama dalam hal berbuat kebaikan. Ya, ini orang yang sering berbuat baik kepada kita, kalau ini sering tidak berbuat baik kepada kita, akhirnya kita untuk orang yang satu kita berbuat baik kepadanya, membalas kebaikannya kepada yang satunya lagi, karena kita dicuekin maka kita pun ikut mencuekannya. Nah, itu ketakwaannya dibanding yang pertama itu di bawah, levelnya berada di bawahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apabila terus menerus kita terlatih, ya, kepekaan kita secara emosional, ya, secara spiritual itu dilatih kepekaannya, dan maka kita akan dengan sendirinya mengetahui kadar ketakwaan kita. Wallahu a'lam. Baik Pak Kiai, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, izin Pak Kiai. Ya. Dari Bapak Haji Rijal di Ciomas. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dalam sholat sujud adalah termasuk rukun. Definisi sujud adalah menundukkan 7 anggota ke bumi, seperti dahi sekaligus hidung, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 ujung jari kaki. Nah, orang sholat di atas kursi ini tidak menyentuh anggota yang 7 tadi. Sahkah sholatnya Pak Kiai? Mohon pendapat Pak Kiai dengan mengemukakan juga dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Dari Bapak Haji Rizal di Ciomas. Pak Kiai silahkan. Ya, terima kasih Bapak Haji Rizal di Ciomas, ya. Nah, ini termasuk tadi yang disampaikan di awal, bahwa orang yang bertakwa dalam melakukan ibadah, ya, dia ketakwaannya tidak berkurang saat kemampuannya itu berkurang. Kemampuan itu yang dilihat adalah keterbatasan fisik, keterbatasan ya yang ia miliki berupa potensi. Ya, contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Rijal, ya, dari Ciomas, adalah ketika bersujud. Sujud dalam arti rukun sholat itu bagi orang yang normal adalah meletakkan semua anggota sujudnya, ya, yang ada 7 itu, mulai dari dahi, ya, kemudian kedua telapak tangan, selanjutnya adalah kedua lutut dan kedua jari kakinya. Itu semuanya menyentuh ke tanah dan bukti sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dalam sujud itu. Nah, bagi orang yang tidak mampu melakukannya, bagaimana dia mencapai derajat takwa? Ya, Allah sendiri Maha tahu keterbatasan hambanya. Sehingga saat dia tidak mampu melakukan seperti itu dalam arti keterbatasan fisik, ya, tidak sedikit orang yang itu langsung akan semakin sakit pinggangnya ketika dalam posisi seperti itu, ya, atau dia memiliki keterbatasan di kakinya dan sebagainya. Maka jangan menghalangi ketakwaannya. Jangan sampai hanya karena tidak bisa melakukan sujud secara normal, dia tidak mau sujud lagi kepada Allah, ya, karena keterbatasannya. Namun lakukanlah sesuai dengan kemampuannya. Karena dalam Al-Quran, ya, itu kita mengetahui ada ayat
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, ciri-ciri orang yang ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dia kalau berzikir, ya di dalam tafsirnya adalah ketika sholat terus menerus berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, ya dan seterusnya. Nah, ini dalam hadis ya dikatakan kalau tidak bisa berdiri ya faqa'idan, maka sambil duduk. Jika tidak bisa sambil duduk, pamudtoji'an, maka sambil berbaring. Jika tidak bisa, pamustalqiyan, sambil terlentang. Ya, itulah diantaranya bagaimana Allah SWT kalau sakit, maka orang yang sholat sambil terlentang pahalanya sama dengan orang yang sambil berdiri. Artinya sujudnya orang yang sambil duduk dengan menundukkan kepala, ya tidak menyentuh, itu sama pahalanya dengan orang yang menyentuh. Namun sekali lagi itu karena keterbatasan fisik, ya bukan karena disengaja. Wallahu a'lam. Baik. Pak Kiai, izin karena waktu menunjukkan pukul 6, mungkin boleh disampaikan untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, takwa sebagai target ibadah. Jadi mohon maaf ada Bapak Andi Supriyadi, Pak Ono, Ibu Supriyati, dan Ibu Tini yang tidak sempat terjawab pertanyaannya. Mungkin di lain kesempatan bisa gabung lebih awal. Silakan Pak Kiai untuk kesimpulannya. Ya, terima kasih Teh Delis untuk kesimpulan dalam hal ini adalah ketakwaan sebagai tujuan, ketakwaan sebagai target dari ibadah kita, sehingga saat kita beribadah maka kita ingin kepada Allah, ya Allah tumbuhkanlah kepada kami manisnya iman, tumbuhkanlah kepada kami ketakwaan, dan mudah-mudahan dengan ketakwaan ini senantiasa kami lebih dekat denganmu, ya kami mendapatkan limpahan rahmat dan ampunanmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya pagi hari ini, takwa sebagai target. Jadi mengingatkan kita untuk beribadah, untuk meningkatkan ketakwaan gitu ya Pak Kiai, sebagai tujuan kita dalam beribadah. Pak Kiai sehat selalu. Amin. Terima kasih atas ilmunya pagi hari ini. Amin, amin, sami-sami. Baik. Selamat beraktivitas Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian Mutiara Pagi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LCSSIME terkait topik kita pagi hari ini adalah takwa sebagai target ibadah pendengar. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat terbaca ya, lumayan banyak ini karena waktu yang terbatas pendengar, tapi jangan khawatir, Mutiara Pagi hadir setiap hari. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Halo Pak Kiai. Iya, Teh.